Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita coba mau membahas sedikit masalah bahan bangunan. Mungkin bisa menambah pengetahuan kita sedikit. Kita sharing ilmu soal ilmu bahan bangunan. Nah, kalau tegel PC ini boleh dibilang bahan untuk finishing. Pada umumnya dipakai pada lantai, dan pada perkembangan sampai sekarang itu banyak juga digunakan untuk dekorasi pada dinding. Sebenarnya tegel PC ini bukanlah merupakan bahan bangunan yang baru, tapi sudah ada sejak lama, dan motif-motifnya semakin kesini semakin beragam, sepertinya mengikuti perkembangan selera pasar, tapi tetap mempertahankan motif-motif desain klasik. Dan kita juga masih bisa mendapatkan tegel PC yang polos, entah itu warna semen natural ataupun menggunakan warna-warna tertentu sesuai keinginan konsumen. Nah, yang mau kita bahas ini apa sih keunggulan dan kekurangan dari penggunaan tegel PC ini. Ini merupakan pendapat pribadi kami ya, dan berdasarkan beberapa pengalaman kami dalam menggunakan material ini untuk sebagai bahan finishing lantai ataupun dinding. Belakangan ini tegel PC memang sangat digemari, lagi tren. Sepertinya mengikuti tren desain yang lagi banyak digemari, kembali ke desain-desain klasik. Seperti contoh salah satu di bangunan ini, kami menggunakan tegel PC bermotif untuk di area teras dan sedikit di area living room serta di kamar mandi. Sebelumnya kami pribadi hanya tahu tegel PC itu warnanya ya seperti ini, seperti warna semen aslinya, tanpa ada motif-motif. Tapi semakin kesini semakin kami ngerti ternyata banyak sekali ragam pilihannya, banyak sekali motifnya, dan bisa digunakan di area manapun sesuai selera. Bisa dipasang di dinding seperti itu untuk accent, untuk ornamen. Di teras seperti ini full. Kadang-kadang juga ada yang cuma pasang sebagai list pemanis area kamar tidur misalnya, atau kadang-kadang juga dipasang hanya pada area tengah-tengah untuk motifnya. Mungkin di area living room bisa, di dining area juga bisa, di teras juga bisa. Kalau cuma mau pasang tengah-tengah terus sekelilingnya bisa material lain, itu semua tergantung selera. Nah, untuk tegel PC yang kami gunakan ini produksi dari Bali, daerah Ubud kalau nggak salah. Karena memang produsen tegel PC ini sudah sangat jarang ya, dan yang kualitas baik itu setahu kami ya ada di daerah, salah satunya di daerah Ubud Bali ini dan di Yogyakarta. Sekarang kita masuk ke pembahasannya, yaitu keuntungan dan kekurangan menggunakan tegel PC, entah itu yang bermotif atau yang polos. Menurut pengalaman kami ya sama saja keunggulan dan keuntungan dan kerugiannya, kekurangannya lebih tepatnya. Karena pakai ini tidak rugi sih, cuman ada kekurangan sedikit. Keunggulan atau keuntungan pertamanya menurut kami ya
mempercantik desain bangunan dan ragam motifnya, banyak sekali pilihan. Bahkan mungkin kita bisa request kayaknya desainnya, nanti pihak produsennya yang membuatkan, kalau saya nggak salah ya. Setelah kami pikir-pikir, mungkin keunggulan menggunakan tegel semen PC itu ya cuman itu ya. Ada dua itu, mempercantik desain bangunan sesuai selera pastinya. Terus yang kedua, ada banyak pilihan untuk motifnya, yang mana sebenarnya pada keramik biasa juga jauh lebih banyak pilihan, keramik biasa dan granit biasa. Jadi kami pikir hanya ada dua itu. Selebihnya untuk kekurangannya ada beberapa yang kami rasakan selama ini setelah beberapa kali menggunakan material ini. Yang pertama, sesuai yang kami sebut tadi, bahwa saat ini produsen tegel PC ini sangat terbatas. Untuk di daerah kami sendiri, daerah Lombok itu setahu kami cuma ada dua, dan yang bertahan tinggal satu yang masih memproduksi tegel PC. Itu pun yang polos, tidak bermotif seperti ini. Yang polos pun warnanya mereka sekarang agak terbatas. Jadi tidak sebebas itu kita memilih warna. Itu kelemahan yang pertama yang kami rasakan selama ini. Jadi untuk memperoleh tegel PC ini sedikit sulit. Yang kedua terkait dengan masalah harga. Mungkin banyak di antara kita berpikir karena ini tegel PC harganya pasti murah. Tunggu dulu. Untuk tegel PC yang bermotif seperti ini dengan kualitas yang bagus, terutama yang dibuat dari produsen di Bali dan Jogja itu, mohon maaf, harganya bahkan lebih mahal daripada granite tile. Ini kalau tidak salah per meter perseginya untuk harga tegel PC-nya saja itu sekitar 350.000. Belum ongkos packing, belum delivery dari Bali. Jadi bisa di sekitaran 300.000 besar atau 400.000 kecil harganya tiba di lokasi per meter persegi. Itu belum dengan pemasangan. Dibanding dengan menggunakan keramik atau granit, keramik jelas jauh lebih murah. Granit bisa lebih murah dikit dari tegel PC ini, tergantung mereknya. Walaupun kita compare dengan granito misalnya, ada tipe-tipe tertentu granito yang masih lebih murah daripada tegel PC ini. Kekurangan yang ketiga ada pada pekerjaannya. Jadi prosesnya lumayan panjang, jadi butuh waktu yang agak lama. Karena yang umum tersedia di pasaran itu 20x20. Bandingkan kalau kita pasang keramik atau granit yang ukuran 60x60 atau 40x40 saja, itu pasti jauh lebih cepat kita mengerjakannya daripada memasang yang 20x20. Terus untuk yang khusus bermotif gini diperlukan ketelitian dari pengawas dan tukangnya untuk memastikan bahwa motifnya terpasang dengan pas. Kalau tidak bisa kacau. Terus kalau keramik dan granit setelah dipasang begini di nut sudah selesai. Tapi untuk tegel PC belum berakhir di situ. Karena setelah di nut biasanya dipoles dulu. Bukan biasanya, memang wajib dipoles. Dipoles,
Kemudian setelah dipoles, di wax apa wax, di wax, kayak semir gitu untuk membuat tegelnya jadi mengkilap dan warnanya lebih keluar. Jadi prosesnya ada pemasangan, pekerjaan nut, pemolesan, dan lapisan terakhir itu seperti coating yang menggunakan wax itu, semir itu, untuk memproteksi dari tegel PC-nya. Kemudian salah satunya lagi yang kami rasakan selama ini bahwa tegel PC ini setelah pemasangan dalam jangka beberapa waktu kemudian butuh maintenance, perawatan. Mungkin untuk daerah eksterior seperti ini mungkin tiap 6 bulan sekali kita harus poles ulang. Apalagi kalau untuk daerah area-area umum seperti living room, dining area yang sering sekali dilalui, pasti butuh perawatan ekstra. Untuk apa perawatannya itu? Karena seiring waktu pasti lapisan waxnya itu, semirnya itu akan hilang, dan itu butuh dipoles dikit lagi baru disemir ulang lagi, di wax lagi. Apalagi kalau ini digunakan untuk bangunan komersial seperti hotel, lobi hotel, mungkin memang kelihatan sangat cantik, tapi butuh perawatan ekstra memang. Selanjutnya kekurangan yang kami rasakan juga adalah untuk mendapatkan kualitas yang bagus dari tegel PC. Seperti saya yang bilang tadi, untuk tegel PC ini setelah pemasangan nut kita harus poles sebelum di wax. Nah, kendalanya tidak semua produsen itu mempunyai kualitas yang bagus. Yang perlu kita perhatikan pertama yaitu dari sisi luar ini. Jadi sebenarnya ini adalah semen biasa, campuran adukan semen biasa bawahnya. Mungkin setebal 1 cm lebih, ini adalah campuran semen PC biasa dengan pasir halus. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah top layernya, lapisan paling atas. Terkadang kalau kita lihat ini tebal ya, seperti 4 mm. Kenapa ini pengaruh? Karena ketika dipoles, kalau ini tipis, lama-lama dipoles, motifnya hilang, yang nampak adalah semen PC-nya. Nah, terkadang kalau produsennya tidak bagus itu kalau dilihat seperti ini itu tebal. Tapi yang perlu kita perhatikan, kita harus pecah salah satu untuk mengambil sampel untuk melihat berapa sih sebenarnya ketebalan top layernya itu. Nah, ini tadi kelihatan di sini, ini bahkan ada yang sampai 5 cm, 5 mili. Tapi di sini setelah kita lihat dipecah paling 3 mili maksimum. 3 mili sebenarnya udah bagus. Terkadang kami temui ada yang cuma 2 mili, 1 mili lebih. Dipoles sekali, hilang, nampak semen aslinya. Nah, ini yang susah. Salah satu kekurangannya mencari kualitas yang bagus. Tapi kalau 2 produsen yang kami sebutkan tadi dari Jogja dan Bali itu kualitasnya terjamin. Sudah kami buktikan beberapa kali kami pakai, aman. Nah, itulah beberapa keunggulan, keuntungan dan kekurangan menggunakan tegel PC untuk bangunan. Sekarang balik ke pribadi masing-masing mau menggunakan atau tidak, atau juga tergantung kebutuhan desainnya dan siap apa tidak dengan segala risiko kekurangan yang kami sebutkan tadi. Kalau untuk rumah pribadi memang cukup bagus digunakan dengan syarat beli tegel PC yang kualitasnya bagus. Karena kalau rumah pribadi mungkin maintenance untuk lapisan waxnya tidak sesering dibanding dengan bangunan publik. Kebetulan ini yang sedang kami kerjakan di sini ini bangunan untuk rumah pribadi. Jadi kemungkinan maintenance-nya tidak sesering dengan bangunan publik seperti hotel, bungalow atau villa. Itu dia
pemaparan emang kuliah dari kami soal bahan bangunan pelapis lantai dan dinding dari tegel PC, keuntungan dan kerugiannya. Kalau ada yang punya pengalaman berbeda, silakan di-share biar kita sharing ilmu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.